Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kalian curiga ketika pasangan tiba-tiba punya kebiasaan baru yang mencurigakan? Begitulah yang kualami. Istriku mendadak rajin sekali pergi reuni, padahal selama ini ia jarang keluar rumah. Awalnya aku percaya dengan alasannya, tapi ketika aku memberanikan diri untuk mengikutinya diam-diam, apa yang kulihat membuat jantungku serasa berhenti. Aku masih ingat jelas. Beberapa bulan lalu rumah tangga kami terasa normal dan damai. Aku dan istriku, Laila, menjalani hari-hari seperti pasangan pada umumnya. Aku sibuk dengan pekerjaanku di kantor, sementara dia mengurus rumah, kadang ikut arisan, atau sekadar bertemu teman dekatnya. Hidup terasa stabil. Namun semuanya mulai berubah saat ia tiba-tiba punya kebiasaan baru yang sebelumnya tak pernah ada. Rajin pergi reuni. Awalnya terdengar wajar. Siapapun tentu ingin sekali-sekali bertemu teman lama. Namun yang membuatku heran, intensitasnya terlalu sering. Hampir setiap minggu, Laila keluar dengan alasan reuni. Kadang ia bilang reuni SMP, lain waktu reuni SMA, bahkan ada juga reuni kuliah. Anehnya, setiap kali aku tanya siapa saja yang datang, jawabannya selalu samar. Ya, banyak. Mas, teman-teman lama. Gak semua kau kenal kok. Katanya sambil tersenyum tipis. Aku mencoba percaya. Namun semakin lama, alasannya terasa janggal. Dulu, Laila tidak begitu antusias dengan acara kumpul-kumpul. Bahkan ketika ada undangan reuni sekolah beberapa tahun lalu, ia menolak dengan alasan malas. Ah, buat apa ketemu orang lama? Paling cuma pamer kesuksesan. Katanya waktu itu. Tapi sekarang, ia justru jadi yang paling rajin hadir. Aku mulai memperhatikan detail kecil. Setiap kali pergi reuni, Laila selalu berdandan lebih rapi daripada biasanya. Ia memilih baju terbaik, memoles wajah dengan make-up lebih tebal, bahkan sempat membeli parfum baru. Aku perhatikan, ekspresi wajahnya saat bersiap-siap bukan sekadar ingin bertemu teman lama, tapi ada semacam kegugupan bercampur antusias yang sulit kujelaskan. Pernah suatu malam, ketika ia pulang agak larut, aku pura-pura tidur di ruang tamu. Laila membuka pintu pelan-pelan, seolah takut membangunkanku. Aku sempat melihat wajahnya dari celah mata yang hampir tertutup. Senyumnya samar, matanya berbinar, dan di tangannya ada sebuah kotak kecil berisi bros cantik. Saat kutanya esok harinya, ia menjawab singkat. Hadiah dari teman reuni. Katanya buat kenang-kenangan. Aku tidak menanggapi lebih jauh. Namun hatiku mulai diliputi rasa penasaran. Kenang-kenangan macam apa yang diberikan pada seorang wanita yang sudah bersuami? Semakin hari, kejanggalan itu makin terasa. Setiap kali pulang reuni, Laila tampak berbeda. Kadang wajahnya berbinar seolah baru saja mendapat kabar bahagia. Kadang juga ia justru diam, seperti menyembunyikan sesuatu. Aku mencoba mengajaknya bicara, tapi jawabannya selalu singkat, bahkan cenderung menghindar. Laila, siapa saja yang kau temui di reuni itu? Tanyaku suatu malam. Ya, teman-teman biasa, Mas. Ada yang sudah sukses, ada yang masih sama saja. Ngobrol-ngobrol ringan aja kok. Jawabnya sambil menunduk, namun intuisiku berkata lain. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Puncak kecurigaanku terjadi ketika suatu sore aku pulang lebih awal dari kantor. Laila bilang ia akan berangkat ke reuni jam 7 malam. Tapi pukul 5 ia sudah berdandan. Ia memakai gaun sederhana tapi elegan. Jilbabnya tertata rapi. Wajahnya penuh make-up. Ia tampak gugup ketika melihatku tiba lebih cepat. Mas, kok pulang cepat? Tanyanya terbata. Rapat dibatalkan. Jawabku datar. Mau pergi? Iya, ada reuni lagi. Nggak lama kok. Aku hanya mengangguk. Tapi hatiku bergolak. Reuni lagi? Seberapa sering reuni bisa diadakan? Apa mungkin setiap minggu ada alasan untuk berkumpul? Rasanya tidak masuk akal. Malam itu aku menunggu di rumah dengan perasaan gelisah. Jam menunjukkan pukul 10. Tapi Laila belum juga pulang. Aku mencoba menelpon, tapi ia hanya membalas lewat pesan singkat. Maaf, Mas,
Masih ngobrol sebentar. Pulang gak lama lagi. Pukul 11 ia baru tiba. Wajahnya tampak cerah. Senyumnya tipis. Namun aku melihat detail kecil yang membuatku semakin curiga. Aroma parfum yang tidak sama dengan yang ia pakai saat berangkat. Aroma itu lebih kuat, lebih maskulin, bercampur samar dengan wangi tubuhnya. Aku menelan kecurigaan itu dalam-dalam. Belum waktunya aku menuduh tanpa bukti. Tapi sejak malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mencari tahu kebenaran di balik semua reuni itu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apakah aku siap menerima kebenaran, meski mungkin pahit? Ataukah lebih baik aku pura-pura percaya? Meski hatiku terus dihantui rasa curiga, aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menemukan jawabannya. Dan aku bertekad, apapun yang terjadi, aku akan mengungkap siapa sebenarnya yang selalu ditemui Laila di balik alasan reuni itu. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali Laila menyebut kata reuni, dadaku langsung berdebar. Ada semacam insting yang terus berbisik bahwa sesuatu tidak beres. Aku berusaha keras menyingkirkan pikiran buruk itu, tapi semakin ku coba menenangkan diri, semakin kuat pula suara di dalam hatiku yang menyuruhku menyelidiki. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Pagi-pagi Laila memberitahuku dengan nada biasa. "Mas, malam ini ada reuni lagi, ya? Aku mungkin pulang agak malam," katanya sambil menunduk, seperti tidak berani menatapku. Aku hanya mengangguk, pura-pura sibuk dengan koran di tanganku. Tapi di dalam hati, aku sudah merencanakan sesuatu. Malam ini, aku tidak akan tinggal diam di rumah. Aku akan mengikuti kemanapun dia pergi. Jam 6 sore, Laila mulai berdandan. Aku mengamati gerak-geriknya dari jauh. Wajahnya tampak lebih berseri daripada biasanya. Jilbabnya dipilih dengan hati-hati, gaunnya terlihat baru. Ia bahkan sempat menyemprotkan parfum yang wanginya belum pernah kupakai untuknya. Semua persiapan itu membuat hatiku semakin perih. Seolah ia sedang bersiap menemui seseorang yang istimewa, bukan sekadar teman lama. Ketika ia keluar rumah, aku berpura-pura sedang menelepon di teras. Ia pamit singkat. "Mas, aku berangkat dulu. Jangan tunggu, ya." Aku hanya tersenyum tipis. "Hati-hati." Begitu pintu pagar tertutup, aku segera mengambil jaket dan kunci motor. Dengan hati-hati, aku mengikuti langkahnya dari kejauhan. Ia berjalan ke arah jalan besar, lalu menunggu sebentar di tepi trotoar. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti. Pintu samping terbuka, dan Laila masuk tanpa ragu. Dadaku berdegup kencang. Mobil itu bukan mobil salah satu temannya yang ku kenal. Aku menyalakan motor dan mengikuti dari jarak aman. Cukup jauh agar tidak ketahuan tapi cukup dekat agar tidak kehilangan jejak. Mobil itu melaju ke pusat kota, kemudian berhenti di sebuah restoran elegan. Dari balik helm, aku bisa melihat Laila keluar dengan wajah berseri. Seorang pria turun dari sisi pengemudi, mengenakan kemeja rapi. Ia membukakan pintu untuk Laila, lalu berjalan beriringan masuk ke restoran. Aku berhenti di seberang jalan. Tangan gemetar memegang setang motor. Rasanya seperti dunia runtuh. Jadi benar dugaanku. Ini bukan sekadar reuni. Ada seseorang di balik semua alasan itu. Aku menunggu beberapa saat, lalu memberanikan diri mendekat. Dari jendela restoran yang besar, aku bisa melihat mereka duduk berdua di meja sudut. Laila tertawa kecil, sementara pria itu menatapnya penuh perhatian. Di meja, ada sebuah kotak kecil berwarna hitam, kotak yang jelas bukan sekadar souvenir reuni. Aku memotret pemandangan itu dengan ponselku. Tangan masih gemetar. Hatiku perih. Tapi aku tahu aku membutuhkan bukti. Jika aku menuduh tanpa bukti, Laila pasti akan menyangkal dan menganggapku hanya suami yang terlalu cemburu. Setelah hampir 1 jam, mereka keluar dari restoran. Laila tampak membawa kantong belanja kecil. Wajahnya berbinar. Pria itu berjalan di sampingnya, lalu dengan santai menyalakan mobil. Mereka kembali melaju ke arah jalanan kota yang ramai.
Aku terus mengikuti, sampai akhirnya mobil itu berhenti di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Mereka duduk lagi, berbincang lama. Dari kejauhan, aku melihat ekspresi wajah Laila yang berbeda. Ada kebahagiaan, ada rasa nyaman, tapi juga ada kegugupan samar. Saat itu aku sadar, hubungan ini bukan sekadar basa-basi. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Aku menahan diri untuk tidak langsung masuk dan membuat keributan. Aku tahu emosi bisa membuatku hilang kendali. Aku memilih kembali ke motor, menyalakan mesin, lalu pulang dengan hati yang hancur. Malam itu, ketika Laila pulang dengan senyum tipis dan alasan, teman-teman lama ngobrol lama sekali. Aku hanya menatapnya dalam diam. Aku tidak berkata apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku sudah berjanji. Aku akan mencari tahu lebih banyak, sampai tidak ada lagi ruang bagi kebohongan. Dan malam itu pula, aku tahu hidupku tidak akan lagi sama. Sejak malam itu, rasa curigaku berubah menjadi tekad. Aku tidak ingin hanya menyimpan prasangka dalam hati. Aku butuh bukti kuat, bukti yang tak bisa lagi dibantah dengan alasan, teman lama, atau sekadar reuni. Pagi-pagi, ketika Laila masih tertidur, aku duduk di meja makan sambil menatap foto yang kuambil malam sebelumnya. Di layar ponsel terlihat jelas, Laila duduk berdua dengan seorang pria di restoran mewah. Wajahnya berseri, tangannya memegang kotak kecil yang diberi pria itu. Bagiku, foto itu sudah cukup berbicara. Tapi aku tahu, Laila akan tetap bisa mencari 1000 alasan untuk menyangkal. Aku butuh lebih. Hari-hari berikutnya, aku mulai bersikap lebih hati-hati. Aku tetap memperlakukannya seperti biasa, menyapa, makan bersama, bercakap-cakap ringan, tapi di balik semua itu, aku menaruh perhatian lebih pada setiap gerak-geriknya. Aku mulai menyusun catatan di buku kecil, jam berangkatnya, jam pulangnya, bahkan ekspresi wajahnya sebelum dan sesudah pergi. Polanya hampir selalu sama. Ia pergi dengan wajah gugup tapi penuh harap. Lalu pulang dengan senyum samar dan aroma parfum yang kadang berbeda dari yang ia kenakan di rumah. Suatu sore, aku sengaja berpura-pura harus lembur di kantor. Padahal sebenarnya aku menunggu di dekat sebuah hotel berbintang yang sering jadi tempat pertemuan orang-orang. Benar saja, mobil hitam yang sama datang dan berhenti di parkiran. Dari dalam, Laila keluar bersama pria itu. Mereka masuk ke lobi hotel, seolah sudah terbiasa. Hatiku kembali diremas. Aku mengangkat ponsel dan mengambil beberapa foto dari jauh, memastikan wajah keduanya terlihat jelas. Aku merasa tubuhku bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah dan kecewa. Malamnya, ketika Laila pulang, ia berkata ringan, "Mas, tadi reuni agak lama. Banyak teman datang, jadi obrolannya panjang." Aku hanya tersenyum tipis. "Oh ya? Senang, dong, bisa ketemu banyak orang." Ia mengangguk cepat, lalu masuk kamar. Aku menatap punggungnya lama-lama, dengan dada yang semakin sesak. Beberapa hari kemudian aku memutuskan untuk meminta bantuan sahabatku, Dani. Ia lebih berani, dan aku percaya padanya. Aku menceritakan sebagian besar kejadian, tanpa menahan air mata. Dani terdiam lama, lalu menepuk bahuku. "Kalau memang begitu, kita kumpulkan bukti lebih banyak. Jangan gegabah dulu." Maka kami mulai bergantian mengawasi. Aku mengikuti sekali, lalu Dani mengambil giliran di hari lain. Dari laporan Dani, aku semakin yakin bahwa yang kulihat bukan sekadar dugaan. Laila dan pria itu bertemu lebih dari sekali dalam seminggu, selalu di tempat yang berbeda. Kadang restoran, kadang kafe, kadang butik. Dan setiap kali, pria itu selalu membawakan sesuatu. Tas, perhiasan, atau sekadar kantong belanja. Aku mulai merasa lelah. Malam-malamku penuh kegelisahan. Siangku di kantor hanya diisi pikiran tentang apa yang sedang terjadi di belakangku. Aku ingin sekali bertanya langsung pada Laila. Tapi aku juga takut jawaban itu akan menjadi pukulan terakhir untuk hatiku. Sampai akhirnya, aku memutuskan, bukti yang kukumpulkan sudah cukup. Foto-foto, catatan jam keluar masuk rumah, laporan Dani, semuanya sudah membentuk gambaran yang jelas.
Aku hanya perlu satu langkah terakhir. Konfrontasi. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Laila pulang. Aku memandangi pintu dengan napas berat, sambil menyiapkan kata-kata yang akan keluar dari mulutku. Aku tahu, apapun hasilnya, setelah malam itu rumah tangga kami tidak akan pernah sama lagi. Malam itu aku duduk di ruang tamu dengan hati yang tak menentu. Lampu kupasang redup, menambah tegang suasana. Di meja sudah kusiapkan beberapa lembar foto yang kuambil diam-diam. Laila bersama pria itu di restoran, di kafe, bahkan di depan hotel. Aku tidak ingin lagi membuang waktu. Malam ini harus ada jawaban. Pukul 10 lewat sedikit. Pintu rumah terbuka. Laila masuk dengan wajah lelah namun tersenyum tipis. Seperti biasa. Ia menaruh tas di kursi. Lalu melihatku yang masih duduk. Mas belum tidur? Tanyanya ringan. Aku menatapnya lama. Lalu menunjuk kursi di depanku. Duduk. Nada suaraku membuatnya terkejut. Ia pelan-pelan duduk. Menunduk sedikit. Ada apa, Mas? Aku tidak langsung menjawab. Aku mengambil satu foto dari meja. Lalu meletakkannya di hadapannya. Foto saat ia duduk bersama pria itu di restoran. Wajahnya langsung pucat. Bibirnya bergetar. Laila, suaraku serak. Siapa dia? Ia menelan ludah. Lalu mencoba tersenyum kaku. Itu cuma teman lama, Mas. Teman waktu SMA. Kebetulan ketemu di reuni. Aku menatapnya tajam. Teman lama? Teman macam apa yang bertemu berdua di restoran mewah? Membelikan hadiah, lalu berulang kali terlihat bersamamu di kafe dan butik? Ini bukan sekadar reuni, Laila. Air matanya mulai mengalir. Mas, aku bisa jelaskan. Jelaskan, bentakku. Jelaskan kenapa kau harus berbohong setiap kali keluar rumah? Jelaskan kenapa kau bilang pergi reuni. Padahal aku melihatmu masuk ke hotel bersama dia. Jelaskan, Laila. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar. Mas, aku hilaf. Aku terlalu lemah. Aku tidak pernah berniat mengkhianati Mas. Aku hanya terbawa suasana. Dia teman lama yang selalu perhatian. Dia membuatku merasa dihargai. Aku bodoh, Mas. Aku benar-benar bodoh. Aku merasakan dadaku sesak. Dihargai? Jadi aku selama ini tidak pernah menghargaimu? Semua yang kulakukan untukmu, semua keringatku mencari nafkah, semua perhatianku, apa itu kurang? Ia menangis semakin keras. Bukan begitu, Mas. Aku tidak tahu kenapa aku bisa terjebak. Aku menyesal. Aku berdiri, menghentakkan foto-foto lain di meja. Laila, penyesalanmu datang setelah aku tahu. Setelah aku punya bukti, kalau aku tidak mengikuti, kalau aku tidak mengambil foto-foto ini, kau pasti masih terus berbohong padaku. Jadi katakan yang sebenarnya, apakah ada hubungan lebih jauh dari ini? Ia menggeleng keras, wajahnya basah oleh air mata. Tidak, Mas. Demi Allah, tidak sejauh itu. Aku memang bertemu dia, aku menerima hadiah-hadiahnya. Tapi aku tidak pernah melampaui batas itu. Aku hanya bodoh karena merasa senang diperhatikan. Aku terdiam lama, mencoba mencerna setiap kata. Aku ingin percaya, tapi hatiku penuh luka. Bagiku, pengkhianatan bukan hanya soal tubuh, tapi soal hati. Dan hati Laila sudah goyah, sudah terbagi. Akhirnya aku berkata dengan suara berat. Aku tidak bisa memutuskan malam ini. Aku butuh waktu. Tapi ingat baik-baik, Laila. Sekali lagi aku menemukan kebohongan. Habis sudah semuanya. Tidak ada kesempatan lagi. Laila hanya menangis, menutupi wajahnya. Malam itu aku masuk kamar tanpa bicara lagi, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Dan aku tahu, mulai malam itu, hubungan kami sudah tidak lagi sama. Sejak malam konfrontasi itu, rumah tangga kami seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa menyakitkan. Aku berusaha bersikap tenang, tetap makan bersama,
tetap tidur di rumah yang sama, tapi di dalam hatiku sudah ada jurang yang membatasi. Laila masih ada di sampingku secara fisik, tapi kedekatan batin yang dulu menjadi pengikat kuat di antara kami kini hampir tak terasa. Pagi-pagi ia mencoba bersikap normal. Menyiapkan sarapan, menyuguhkan kopi, bahkan sesekali menyapaku dengan nada manja yang dulu biasa membuatku tersenyum. Tapi kali ini aku hanya menatapnya datar. "Terima kasih," kataku singkat. Lalu berangkat kerja tanpa banyak bicara. Aku tahu ia merasakan perbedaan sikapku, dan itu membuatnya semakin cemas. Malam-malam kami pun dingin. Jika dulu kami biasa berbincang di ruang tamu, kini aku lebih sering mengurung diri di kamar, sibuk dengan ponsel atau laptop. Laila beberapa kali mencoba mendekat. "Mas, boleh aku bicara sebentar?" tanyanya dengan suara pelan. Aku hanya menjawab, "Aku capek, besok saja." Padahal sebenarnya aku tidak terlalu lelah. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus menanggapi lagi tanpa meledak. Namun aku bisa melihat usahanya. Ia berhenti keluar malam, berhenti memakai alasan reuni. Bahkan, aku melihat beberapa tas dan perhiasan yang dulu ia simpan kini sudah tidak ada di rumah. Mungkin ia sudah membuangnya atau mengembalikannya. Tapi semua itu belum cukup untuk menambal luka di hatiku. Beberapa hari kemudian, aku sengaja menguji kesungguhannya. Aku berkata, "La, kalau kau benar-benar ingin membuktikan dirimu, tunjukkan ponselmu padaku. Aku ingin melihat isi chat MU." Wajahnya seketika berubah. Ia menggenggam erat ponselnya, lalu berkata pelan, "Mas, bukannya aku tidak mau, tapi aku merasa itu privasi." Aku menatapnya dengan sorot tajam. "Privasi? Setelah semua kebohongan? Kau masih berani bicara soal privasi?" Air matanya langsung jatuh. Ia menyerahkan ponsel itu dengan tangan gemetar. Aku membuka layar, memeriksa aplikasi chat. Anehnya, semuanya kosong. Tidak ada percakapan mencurigakan. Seakan-akan ponsel itu baru saja direset. Aku mendengus pelan. "Kau pintar sekali, Laila. Menghapus semua jejak sebelum aku sempat melihatnya." Ia terisak. "Mas, demi Allah aku sudah putus semua hubungan dengannya. Aku tidak mau lagi. Aku menyesal. Tolong percaya padaku kali ini." Aku terdiam, menahan amarah. Aku ingin percaya, tapi sulit. Bukti yang kulihat dengan mataku sendiri, foto yang kumiliki, dan aroma kebohongan yang masih terasa membuatku sulit membuka hati. Hari-hari berikutnya, Laila semakin berusaha keras. Ia menyiapkan makanan kesukaanku. Ia mencoba mengajak bicara. Bahkan suatu malam ia duduk di sampingku dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku tahu aku sudah melukai. Tapi aku mohon, jangan biarkan rumah tangga kita hancur. Aku rela melakukan apapun untuk membuktikan kalau aku serius menyesal." Aku menatapnya lama. Hatiku berperang hebat. Ada bagian dari diriku yang masih mencintainya. Masih ingin memeluknya dan melupakan semuanya. Tapi ada juga bagian lain yang terus mengingatkanku. Luka ini terlalu dalam, pengkhianatan ini terlalu nyata. Aku akhirnya berkata, "Kalau kau sungguh ingin membuktikan, maka buktikan dengan tindakan. Bukan dengan air mata, bukan dengan kata-kata. Aku akan lihat sendiri apakah kau sungguh berubah." Laila mengangguk cepat, seolah mendapat sedikit harapan. Tapi dalam hatiku, aku tahu ujian ini baru saja dimulai. Jika ia sungguh serius, aku mungkin bisa mempertimbangkan. Tapi jika aku menemukan sekali lagi kebohongan, maka semuanya akan berakhir. Dan sejak malam itu, aku menyiapkan diriku untuk kemungkinan terburuk. Hari-hari setelah itu menjadi masa penuh ujian, baik untukku maupun untuk Laila. Ia tampak berusaha keras untuk membuktikan penyesalannya. Ia tidak lagi meminta izin keluar rumah dengan alasan reuni. Setiap sore ia berusaha menemaniku, mengajakku bicara, menyiapkan makanan kesukaanku. Dari luar, ia tampak sungguh-sungguh berubah. Namun, di dalam hatiku, bayangan pria itu tak pernah benar-benar hilang. Wajahnya yang tersenyum di restoran, tangannya yang memberikan kotak kecil pada Laila, cara mereka berjalan berdampingan seolah-olah sudah sangat akrab,
Semua itu terus menghantui pikiranku. Suatu malam, aku duduk di teras rumah, mencoba menenangkan diri dengan secangkir kopi. Angin malam berhembus pelan, tapi kepalaku penuh dengan pertanyaan. Apakah benar Laila sudah menutup semuanya? Ataukah ia hanya menyembunyikan lebih dalam? Aku menatap pintu kamar di dalam rumah, di mana Laila tengah beristirahat. Rasa cintaku masih ada, tapi luka itu juga nyata. Aku seperti terjebak di tengah jalan, antara keinginan untuk memaafkan dan ketidakmampuan untuk melupakan. Esok harinya, aku mencoba bicara dari hati ke hati. "La," kataku saat kami sarapan, "aku ingin percaya padamu." Tapi bayangan itu terus menghantuiku. Aku ingin tahu, apakah kau sungguh sudah memutus semua hubungan dengannya? Laila terdiam, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku sudah. Aku bahkan memblokir semua kontaknya. Aku tidak mau lagi. Aku sadar kesalahanku. Aku hanya ingin fokus pada keluarga kita." Aku menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran dalam sorot matanya. Aku ingin percaya, tapi bagian dalam diriku masih waspada. Aku memutuskan untuk tidak berkata apa-apa lagi. Namun, rasa waspada itu membawaku pada tindakan lain. Aku kembali meminta bantuan Dani, sahabatku. "Dan, tolong sekali lagi, awasi kalau-kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan. Aku ingin benar-benar yakin." Dani mengangguk. "Tenang, bro. Kalau ada apa-apa, aku pasti kasih tahu." Beberapa hari kemudian, Dani menemuiku di sebuah warung kopi. Ia menatapku serius. "Bro, aku nggak tahu ini kabar baik atau buruk. Selama seminggu ini, aku tidak melihat Laila bertemu pria itu. Dia memang di rumah terus. Kalau keluar, cuma ke pasar atau arisan tetangga. Sejauh ini aman." Aku menghela napas panjang. Ada sedikit rasa lega, tapi juga rasa bersalah. Seolah aku sedang menunggu istriku jatuh lagi, padahal mungkin ia benar-benar berusaha bangkit. Malam itu, aku melihat Laila duduk di ruang tamu, sibuk membaca buku agama. Wajahnya tenang, matanya fokus. Aku berdiri di pintu kamar, memandanginya lama. Ada getaran halus di dadaku, mengingatkan bahwa ia tetaplah wanita yang kucintai. Namun luka itu masih ada. Aku mendekat, lalu duduk di sampingnya. "La, kalau kau sungguh ingin memperbaiki semua ini, kita harus mulai dari awal. Aku ingin kita bangun kembali rumah tangga ini dengan kejujuran penuh. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan." Laila menutup bukunya, lalu menatapku dengan air mata yang hampir jatuh. "Aku mau, Mas. Aku rela mulai dari nol lagi. Aku rela melakukan apapun, asal Mas tidak tinggalkan aku." Aku terdiam, menatap wajahnya yang penuh penyesalan. Dalam hatiku, ada secercah harapan. Mungkin, jika ia konsisten, kami masih bisa menyelamatkan pernikahan ini. Tapi aku juga tahu, perjalanan ini akan panjang dan penuh rintangan. Malam itu kami berbincang lebih lama daripada biasanya. Untuk pertama kalinya sejak konfrontasi, aku merasa ada sedikit kehangatan yang kembali. Tapi aku tahu, kehangatan itu rapuh, bisa hancur lagi hanya dengan satu kebohongan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus mengawasi, tapi juga memberi kesempatan. Karena mungkin, cinta yang pernah ternoda masih bisa disembuhkan, asal kedua belah pihak benar-benar mau berjuang. Hari-hari berikutnya mulai terasa sedikit lebih stabil. Laila tampak berusaha sungguh-sungguh menebus kesalahannya. Ia jarang keluar rumah. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk memasak, mengurus rumah, bahkan beberapa kali ikut pengajian di masjid dekat komplek. Aku bisa merasakan usahanya, meski hatiku masih berhati-hati. Namun, hidup kadang suka memberi kejutan di saat kita paling tidak siap. Suatu sore, aku baru saja pulang kerja. Saat membuka pagar, aku melihat seorang pria berdiri di depan rumah, menunggu. Jantungku berdegup kencang. Dari penampilannya aku langsung mengenali. Pria itu, orang yang sering kulihat bersama Laila. Dia berdiri santai, mengenakan kemeja rapi,
dengan ekspresi penuh percaya diri. Aku mendekat dengan langkah cepat. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku tajam. Ia tersenyum tipis, seolah tidak gentar sedikit pun. Santai saja, Mas. Aku cuma mau bicara baik-baik. Jangan salah paham. Tanganku mengepal. Kau sudah cukup menghancurkan rumah tanggaku. Apalagi yang mau kau bicarakan? Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Laila keluar dengan wajah pucat. Mas, tolong, jangan marah di sini. Ia menoleh ke pria itu dengan suara gemetar. Kenapa kau datang? Bukankah aku sudah bilang jangan hubungi aku lagi? Pria itu tertawa kecil. Laila, aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Aku tidak bisa begitu saja hilang setelah semua ini. Kau tahu, kita punya cerita. Aku hampir meledak mendengar kata-kata itu. Cerita? Cerita apa maksudmu? Laila berusaha mendekat padaku, menahan lenganku. Mas, jangan di sini. Masuk dulu, tolong. Tapi amarahku sudah membara. Aku ingin dengar langsung sekarang. Apa yang kau maksud dengan cerita? Pria itu menatapku tenang, lalu berkata pelan tapi menusuk. Aku dan Laila sudah lama saling mengenal. Jauh sebelum kau menikahinya. Dan kalau aku jujur, aku masih punya rasa. Aku hanya ingin dia bahagia. Kata-katanya membuat dunia seolah runtuh di sekelilingku. Aku menatap Laila, mencari jawaban di matanya. Wajahnya basah oleh air mata. Mas, jangan percaya dia. Aku memang kenal dia sejak lama. Tapi semua sudah berakhir. Aku bodoh karena membiarkan dia masuk lagi. Aku sudah menyesal. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi. Kalau begitu, aku yang akan memastikan ini berakhir sekarang. Aku menatap pria itu tajam. Jangan pernah muncul lagi di depan rumahku. Jangan hubungi istriku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan diam. Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi dengan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Begitu ia menghilang dari pandangan, aku berbalik menatap Laila. Kau tahu, semua usahamu selama ini hampir sia-sia hanya karena satu kejadian ini. Kalau aku tidak bisa lagi percaya, habislah sudah semuanya. Laila menangis, berlutut di depanku. Mas, aku mohon, jangan lepaskan aku. Aku bersalah, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diriku. Di satu sisi, aku muak dan lelah. Tapi di sisi lain, aku melihat kesungguhan dalam tangisnya. Aku tahu, keputusan yang akan kuambil nanti tidak hanya menentukan hidupku, tapi juga hidupnya, dan masa depan pernikahan kami. Malam itu aku duduk lama di kamar sendirian, berpikir keras. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mempertanyakan, apakah cinta yang sudah retak bisa kembali utuh? Ataukah aku hanya sedang menunda perpisahan yang tak terelakkan? Setelah kejadian sore itu, pikiranku semakin kacau. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan keresahan. Wajahku muram hampir setiap hari, dan itu membuat orang-orang di sekelilingku mulai bertanya-tanya. Di kantor, Dani, sahabat sekaligus orang yang paling tahu situasi rumah tanggaku, kembali menepuk bahuku. Bro, aku lihat wajahmu tambah berat aja. Kenapa nggak kau ceritakan ke keluargamu? Minimal biar ada yang bisa kasih pandangan. Aku menggeleng. Belum saatnya. Dan aku nggak mau masalah ini jadi bahan omongan keluarga besar. Aku masih berusaha. Entah apa aku bisa bertahan atau tidak. Namun tanpa kusadari, perubahan sikapku di rumah rupanya mulai diperhatikan tetangga. Suatu pagi, ketika aku keluar membuang sampah, salah satu tetangga menegur ramah tapi dengan nada penuh rasa ingin tahu. Mas, kok jarang jalan bareng Bu Laila akhir-akhir ini? Biasanya kan sering kelihatan belanja bareng. Aku hanya tersenyum hambar. Iya, lagi sibuk kerja. Aku tahu, cepat atau lambat kabar akan menyebar. Orang-orang suka berspekulasi, dan gosip bisa lebih tajam daripada kenyataan. Di sisi lain, keluargaku pun mulai curiga.
Ibuku yang berkunjung beberapa hari kemudian langsung menatapku tajam saat makan malam. "Nak, ada apa denganmu dan Laila? Ibu bisa lihat ada jarak di antara kalian." Aku menunduk, berusaha menahan emosi. "Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma aku lagi banyak pikiran." Tapi ibuku tidak mudah percaya. "Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Jangan dipendam. Pernikahan itu bukan sekadar tinggal satu rumah, tapi saling menjaga kepercayaan." Kata-kata itu menusuk, karena itulah yang sedang hancur dalam rumah tanggaku, kepercayaan. Sementara itu, Laila juga mulai merasa tertekan. Ia beberapa kali mendekatiku sambil menangis. "Mas, aku merasa semua orang menatapku berbeda. Aku takut kalau mereka tahu apa yang terjadi. Aku janji, aku sudah benar-benar memutus semuanya. Tolong jangan biarkan orang lain tahu." Aku menatapnya lama. "Lah, kau sadar nggak? Yang membuatmu takut itu bukan orang lain. Yang membuatmu takut adalah kebohonganmu sendiri. Karena kebohongan itu yang bisa terbongkar kapan saja." Laila terisak. "Aku menyesal, Mas. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak peduli lagi dengan apapun. Asal Mas mau maafkan aku." Aku menghela napas berat. Aku tahu ia berusaha, tapi bayangan pria itu masih menghantui. Setiap kali aku melihat Laila, aku teringat bagaimana ia tersenyum di hadapan orang lain, bagaimana ia menerima hadiah, bagaimana ia berbohong padaku dengan tenang. Tekanan semakin terasa ketika Dani suatu malam berkata, "Bro, jujur aja, kalau kau terus menunda keputusan, kau yang paling tersiksa. Mau bertahan atau berpisah, kau harus tentukan. Jangan biarkan dirimu terjebak di tengah-tengah begini." Aku menunduk lama, menatap meja kosong di depanku. Kata-kata Dani benar. Aku tidak bisa terus membiarkan luka ini terbuka tanpa arah. Namun, mengambil keputusan bukanlah hal mudah. Aku masih mencintai Laila, tapi aku juga masih terluka. Malam itu aku memandang ke arah Laila yang sedang tidur. Wajahnya terlihat damai, berbeda dengan hatiku yang bergejolak. Dalam hati, aku berbisik, apakah aku masih sanggup bertahan? Atau justru aku harus melepaskan demi ketenangan jiwa? Dan pertanyaan itu, semakin lama semakin mendesak untuk dijawab. Semakin hari, aku merasa hidupku berjalan seperti di atas jurang. Setiap langkah bisa membuatku jatuh. Pagi datang, aku tetap berangkat kerja, bertemu rekan-rekan, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi begitu pulang ke rumah, aku kembali tenggelam dalam lautan pikiran yang menyesakkan. Laila berusaha keras memperbaiki diri. Ia tidak lagi pergi malam-malam, ia lebih sering mengajakku berbincang, bahkan mulai mengikuti pengajian rutin di masjid komplek. Dari luar, mungkin orang akan melihat ia sebagai istri yang baik. Namun di dalam hatiku, luka itu masih terbuka lebar. Setiap kali melihat wajahnya, aku masih teringat kebohongan dan air matanya di malam konfrontasi. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu. Semua foto bukti yang dulu kukumpulkan kembali kubuka. Gambar demi gambar menampilkan kenyataan pahit. Istriku, wanita yang kupercaya sepenuh hati, duduk bersama pria lain dengan senyum yang seharusnya hanya untukku. Aku menatap foto-foto itu lama sekali, hingga mataku panas dan tenggorokanku tercekat. Dalam keheningan, suara Dani kembali terngiang di kepalaku. "Mau bertahan atau berpisah, kau yang harus tentukan. Jangan biarkan dirimu terus tersiksa." Aku tahu dia benar. Bertahan berarti harus belajar memaafkan sepenuhnya, bukan setengah hati. Tapi apakah aku sanggup melupakan? Di sisi lain, berpisah berarti meruntuhkan semua yang sudah kami bangun bertahun-tahun. Rumah, kenangan, dan janji suci di hadapan Allah. Beberapa hari kemudian, aku mencoba berbicara jujur dengan Laila. Kami duduk berdua di ruang makan, hanya ditemani cahaya lampu temaram. "Lah," kataku dengan suara berat, "aku tidak bisa terus seperti ini. Aku lelah. Aku butuh jawaban dari diriku sendiri. Apakah aku bisa memaafkanmu? Ataukah kita harus berhenti sampai di sini?" Wajahnya pucat. Air matanya langsung mengalir. "Mas,
Aku mohon, jangan lepaskan aku. Aku salah, tapi aku sudah berusaha menebus. Aku rela melakukan apa saja, asal Mas tidak tinggalkan aku. Aku menunduk, menatap meja kayu yang dingin. Kau tidak mengerti, lah. Memaafkan bukan sekadar kata-kata. Hatiku sudah hancur. Aku bisa mencoba membangun lagi, tapi butuh waktu. Dan aku tidak tahu apakah aku punya cukup kekuatan untuk itu. Laila mendekat, menggenggam tanganku erat. Mas, beri aku kesempatan. Satu kesempatan terakhir. Aku janji tidak akan pernah mengecewakan lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Di satu sisi, ada rasa iba melihatnya menangis dan memohon. Di sisi lain, aku tidak ingin mengorbankan diriku hanya karena kasihan. Aku harus jujur pada hatiku sendiri. Malam itu aku tidak memberi jawaban. Aku hanya berkata, aku butuh waktu lagi. Namun setelah ia tidur, aku duduk sendirian di teras, menatap langit malam. Suara jangkrik menemani, tapi kepalaku penuh dengan pertanyaan. Apakah aku masih mencintainya cukup kuat untuk bertahan? Atau cinta ini sudah mati? Hanya tinggal bayangan masa lalu? Aku sadar, sebentar lagi aku harus memilih jalan. Dan apapun pilihanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari terasa semakin berat bagiku. Sejak malam aku menyatakan butuh waktu, aku seperti hidup dengan dua suara dalam kepalaku. Suara pertama berkata bahwa aku harus bertahan, mencoba memaafkan, dan memberi Laila kesempatan. Suara kedua berkata bahwa aku hanya menyiksa diriku sendiri, bahwa luka ini terlalu dalam untuk bisa dihapus. Setiap kali melihat Laila berusaha, hatiku kembali bimbang. Ia mulai lebih sering menemaniku, bahkan rela mengantar makan siang ke kantorku, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Teman-teman di kantor sempat menggoda. Wah, perhatian sekali istrinya sekarang, Mas. Aku hanya tersenyum hambar, tak sanggup menjelaskan bahwa semua perhatian itu lahir dari rasa bersalah, bukan cinta yang murni. Suatu malam, aku pulang larut. Laila menungguku di ruang tamu dengan setumpuk kertas di tangannya. Mas, katanya dengan suara bergetar, ini tabungan yang selama ini aku simpan. Aku ingin kita gunakan untuk berdua, apapun yang Mas mau. Aku tidak ingin lagi ada yang kusembunyikan. Aku menatapnya lama. Gestur itu memang tulus, tapi di hatiku muncul pertanyaan. Apakah ini cukup untuk menghapus semua kebohongan yang sudah terjadi? Aku mengambil kertas itu, lalu meletakkannya di meja. Lah, semua ini baik. Tapi masalah kita bukan soal uang, bukan soal barang. Masalah kita soal hati, soal kepercayaan. Dan itu yang paling sulit diperbaiki. Laila menunduk. Air matanya jatuh ke pangkuannya. Aku tahu, Mas. Aku sadar. Aku hanya takut kehilanganmu. Malam itu aku masuk kamar lebih dulu, membiarkannya menangis sendirian. Di dalam kamar, aku duduk lama sekali, memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Senyum kami dulu begitu tulus, begitu penuh harapan. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Seolah orang dalam foto itu adalah dua manusia yang berbeda dengan kami sekarang. Keesokan harinya, aku pergi menemui Dani. Aku butuh bicara dengan seseorang yang netral. Kami duduk di warung kopi sederhana. Udara sore berhembus pelan. Dani mendengarkan semua ceritaku tanpa memotong. Lalu akhirnya ia berkata, Bro, aku tahu kau masih cinta sama Laila. Tapi cinta tanpa kepercayaan itu sia-sia. Kau harus tanya pada dirimu sendiri. Apa kau sanggup hidup dengan bayangan itu selamanya? Kalau iya, bertahanlah. Kalau tidak, lepaskan sebelum semuanya lebih parah. Kata-kata itu menusuk tepat di hatiku. Aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Dan malam itu aku memutuskan waktunya sudah tiba. Aku harus bicara dengan Laila. Sekali untuk selamanya. Setelah makan malam, aku duduk di ruang tamu dan memanggilnya. Laila datang dengan wajah cemas. Seolah ia tahu apa yang akan kubicarakan. Aku menarik napas panjang. La, kita sudah terlalu lama terjebak di dalam luka ini. Aku lelah. Kau pun lelah. Aku tidak mau lagi hidup dalam kebohongan.
Dan aku juga tidak mau membohongi diriku sendiri. Jadi malam ini aku harus memutuskan. Wajah Laila pucat. Air matanya langsung jatuh. Mas, jangan katakan kau akan tinggalkan aku. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar melupakan semua yang terjadi. Tapi aku tahu satu hal. Aku masih mencintaimu. Cinta itu yang membuatku belum sanggup melepaskanmu. Tapi mulai malam ini, kalau kau sekali lagi menyentuh kebohongan, sekali lagi bertemu dengan pria itu atau siapapun yang berniat merusak rumah tangga ini, aku tidak akan ragu. Aku akan pergi, apapun risikonya. Laila terisak, lalu memeluk kakiku sambil berkata, Mas, aku janji, aku tidak akan pernah ulangi. Aku akan hidup hanya untukmu. Aku memejamkan mata, membiarkan air mataku akhirnya jatuh. Aku sadar, aku belum bisa benar-benar memaafkan, tapi aku juga belum sanggup berpisah. Aku memilih jalan yang paling sulit, bertahan dengan luka, sambil berharap waktu bisa menyembuhkan. Malam itu, aku dan Laila duduk lama dalam diam. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada janji indah, hanya keheningan yang penuh air mata. Tapi di balik keheningan itu, ada secercah harapan. Harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, luka ini akan berubah menjadi pelajaran yang membuat kami lebih kuat. Dan aku tahu, keputusan ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian, di mana aku dan Laila harus benar-benar membuktikan apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan. Setelah malam penentuan itu, rumah tangga kami berjalan dengan wajah baru. Laila berusaha keras membuktikan bahwa ucapannya bukan sekadar janji kosong. Ia berhenti sepenuhnya keluar malam, ponselnya lebih terbuka, dan ia sering mendekat kepadaku hanya untuk memastikan aku merasa diperhatikan. Dari luar, semua terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam diriku, masih ada tembok yang tinggi. Aku mencoba bersikap normal, tetapi bayangan-bayangan lama terus datang, terutama saat aku sendirian. Setiap kali melihat Laila tersenyum, aku sering bertanya dalam hati, apakah senyum ini benar untukku, atau sama seperti yang pernah ia berikan pada orang lain? Suatu malam, saat aku terbaring di kamar, Laila mendekat pelan. Mas, boleh aku bicara? Suaranya lirih. Aku menoleh. Ya, bicara saja. Ia duduk di sampingku. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu Mas masih terluka. Aku tahu Mas belum bisa percaya sepenuhnya. Aku rela kalau Mas masih ingin menjaga jarak. Tapi tolong, jangan menyerah. Aku ingin kita bisa kembali seperti dulu. Aku menatapnya lama. Laila, kau tidak tahu betapa sulitnya aku mencoba percaya lagi. Setiap kali aku mengingat foto-foto itu, aku rasanya ingin menyerah. Tapi entah kenapa, aku masih bertahan. Mungkin karena aku masih mencintaimu. Tapi aku butuh waktu. Lah, banyak waktu. Air matanya jatuh. Ia mengangguk. Aku akan menunggu, Mas. Aku akan terus berusaha sampai Mas bisa percaya lagi. Hari-hari berikutnya, aku melihat usahanya semakin nyata. Ia menghapus semua barang pemberian dari pria itu, bahkan sempat menjual beberapa perhiasan dan menyumbangkannya untuk anak yatim. Ia bilang itu caranya menebus kesalahan. Aku tidak langsung luluh, tapi ada bagian dari hatiku yang sedikit lega. Namun luka bukan sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Pernah suatu malam, aku bermimpi melihat Laila duduk bersama pria itu lagi. Aku terbangun dengan keringat dingin. Dadaku berdegup keras. Laila yang tidur di sampingku terbangun, menatapku cemas. Mas, mimpi buruk lagi? Tanyanya. Aku hanya mengangguk. Aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Hari demi hari, aku semakin sadar bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang rapuh. Sekali pecah, butuh waktu yang sangat lama untuk menyatukannya kembali. Dan meski mungkin bisa disatukan, retaknya akan tetap terlihat. Dani, sahabatku, suatu kali berkata, Bro, aku salut kau masih bertahan. Banyak orang yang langsung menyerah. Tapi ingat, jangan hanya bertahan karena kasihan atau takut sendiri. Pastikan kau bertahan karena kau sungguh ingin
bukan karena kau tidak punya pilihan. Kata-kata itu menancap dalam. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih bertahan karena cinta? Atau hanya karena aku takut kehilangan semua yang sudah kubangun? Laila terus mencoba menunjukkan kesungguhan. Ia mulai mendekat pada keluargaku, sering membantu ibuku, bahkan lebih aktif di kegiatan sosial. Aku bisa melihat bahwa ia sungguh ingin memperbaiki dirinya, bukan hanya di mataku, tapi juga di mata orang lain. Meski begitu, luka di hatiku tetap menganga. Aku tahu aku harus segera menentukan, apakah aku akan membuka hati sepenuhnya untuk memaafkan, ataukah aku hanya menunda sebuah perpisahan yang tak terelakkan. Malam itu, aku duduk di teras sendirian, menatap langit. Suara jangkrik dan angin malam menemani. Aku menutup mata, berdoa dalam hati. Ya Allah, jika memang dia jodohku sampai akhir, kuatkan hatiku untuk memaafkan. Tapi jika bukan, beri aku kekuatan untuk melepaskan dengan ikhlas. Dan di dalam doa itu, aku sadar, jawaban sebenarnya tidak ada pada siapapun selain diriku sendiri. Hari-hari berjalan semakin berat. Aku sudah mencoba menata kembali keseharian bersama Laila, tapi setiap detik selalu ada pergulatan di dalam dadaku. Aku ingin sekali percaya bahwa ia sudah berubah, tapi bayangan masa lalunya terus mengusikku. Pagi-pagi aku berangkat kerja dengan wajah lelah. Sore pulang hanya untuk disambut senyum yang entah kenapa kini terasa asing. Laila selalu berusaha, memasak makanan kesukaanku, menyiapkan baju kerja, bahkan mendekatkan diri pada keluargaku. Namun semua itu kadang terasa seperti tempelan di atas luka yang belum mengering. Suatu malam, aku pulang larut. Rumah dalam keadaan sepi. Hanya lampu ruang tamu yang menyala. Laila duduk di sofa dengan wajah menunggu. Matanya sembab seperti habis menangis. Ia berdiri begitu aku masuk, lalu dengan suara bergetar berkata, "Mas, berapa lama lagi aku harus menunggu sampai Mas benar-benar percaya lagi padaku?" Pertanyaan itu menohokku. Aku terdiam, menatap wajahnya yang penuh harap. Aku ingin menjawab cepat, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa berkata, "Aku tidak tahu, lah. Aku sendiri masih berperang dengan diriku. Aku ingin percaya, tapi luka ini belum sembuh." Air matanya jatuh lagi. "Aku rela melakukan apa saja, Mas. Aku tidak peduli lagi pada diriku. Yang penting rumah tangga kita utuh. Tolong, jangan biarkan aku kehilanganmu." Aku mendekat, duduk di sampingnya. "Lah, kau tahu apa yang paling berat bagiku? Bukan hanya soal kau pernah berbohong, tapi soal bayangan kalau kau bisa melakukannya lagi. Aku hidup dalam ketakutan itu setiap hari." Ia menggenggam tanganku erat, seolah tidak ingin aku lepas. "Mas, aku bersumpah, aku tidak akan pernah ulangi lagi. Aku sudah terlalu menyesal. Aku sudah membuang semua yang mengingatkanku pada dia. Aku hanya ingin kita kembali." Aku menarik napas panjang. "Kau tahu, lah, sebenarnya aku masih mencintaimu. Kalau tidak, aku sudah pergi sejak dulu. Tapi cinta saja tidak cukup tanpa kepercayaan. Dan itu yang masih aku cari di dalam diriku." Malam itu kami berbincang lama. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, hanya dua hati yang sama-sama terluka dan berusaha mencari titik temu. Aku melihat kesungguhan di matanya, tapi aku juga tahu hatiku belum siap sepenuhnya. Hari-hari setelah itu, aku mulai mencari jawaban bukan hanya dari diriku, tapi juga dari doa. Aku sering pergi ke masjid, duduk lama setelah sholat, memohon petunjuk. Aku berkata dalam sujud, "Ya Allah, jika dia benar-benar menyesal, lembutkan hatiku untuk memaafkan. Tapi jika dia masih menyimpan kebohongan, tunjukkan kebenarannya padaku." Perlahan, aku mulai merasakan ketenangan. Bukan jawaban instan, tapi rasa sabar untuk menunggu. Aku sadar, pernikahan bukan tentang siapa yang sempurna, tapi tentang siapa yang mau terus berjuang, meski sudah jatuh berkali-kali. Namun, di sisi lain, aku juga menyiapkan diriku untuk kemungkinan terburuk. Aku mengumpulkan keberanian, bahwa jika suatu hari nanti Laila kembali mengkhianati, aku harus sanggup melepaskan.
Aku tidak mau lagi terjebak dalam lingkaran sakit yang sama. Dan disitulah aku berada, di antara dua jalan, bertahan dengan cinta yang masih ada, atau berpisah demi menjaga harga diri dan ketenangan jiwa. Aku tahu, jawaban final itu akan segera tiba. Dan ketika saatnya datang, tidak ada lagi ruang untuk ragu.